Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Hari ini saya akan membahas tentang kalimat yang perlu lebih sering kita berikan kepada anak. Jadi kadang kita merasa bahwa kalimat-kalimat spontan yang kita berikan kepada anak itu ternyata kurang baik untuk didengarkan anak. Ini adalah salah satu metode parenting di mana ketika kita menggunakan kalimat positif kepada anak, membiasakan memberikan kalimat positif kepada anak, maka dampak positif pula yang akan kita dapatkan. Jadi, dengan kalimat positif akan membiasakan anak menjadi pribadi yang positif. Oke. Yang pertama, yang bisa kita latih sebagai kalimat positif untuk mendidik anak adalah dengan memberikan kalimat ungkapan terima kasih. Katakan terima kasih nak, terima kasih kakak, terima kasih adik, dan seterusnya. Jadi ternyata teman-teman, kalimat terima kasih itu sangat-sangat ampuh sekali ketika kita sampaikan kepada anak. Masa sama anak kita harus bilang terima kasih? Sama orang tua aja kadang kita jarang ya bilang terima kasih. Nah, kenapa kalimat terima kasih itu menjadi penting? Karena ketika kita memberikan atau mengucapkan kalimat terima kasih kepada anak ketika anak melakukan hal positif, atau ketika anak membantu kita, atau ketika anak melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan merapikan mainannya, makan sendiri dengan baik, menyanyi dengan bagus, dan yang lain sebagainya, kita ungkapkan kalimat terima kasih nak, maka mereka akan merasa bahwa mereka sedang diberikan kepercayaan oleh bundanya, mereka sedang disanjung oleh bundanya, mereka dianggap oleh bundanya sebagai pribadi yang baik. Maka ini akan mendoktrin alam bawah sadar anak bahwasanya mereka adalah orang yang positif. Kemudian yang kedua, kalimat yang wajib dan harus sering kita berikan kepada anak, kita ungkapkan kepada anak adalah kalimat ibu mencintaimu nak, dan maaf telah memarahi kamu. Coba bunda pernah menghitung enggak? Dalam satu hari berapa kali bunda pernah marah kepada anak? Enggak terhitung bunda. Mungkin 30 kali, atau mungkin 10 kali, atau satu hari saya tidak sama sekali memarahi anak saya. Luar biasa. Jadi semakin minim kita memarahi anak kita, ternyata semakin baik pula perkembangan anak kita nanti. Karena semakin sering kita memarahi anak kita, aspek psikologi anak akan terganggu. Maka dari itu mari kita belajar bersama tentang bagaimana mengatakan saya mencintaimu nak, saya sayang kamu nak, dan maaf saya telah memarahimu hari ini. Ungkapan penyesalan bisa kita sampaikan pada waktu ketika kita telah memarahi anak, atau ketika kita sudah ngerem, mengontrol banget, dan ternyata masih keceplosan juga kita marah kepada anak. Setelah kita marah, kita bisa meminta maaf dan mengatakan saya mencintaimu nak. Ini adalah waktu yang tepat atau yang bisa kita gunakan, yang kita sampaikan kepada anak, yaitu ketika kita sedang atau sudah atau setelah kita marah kepada anak, atau ketika anak sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita menemani anak dan katakan saya mencintaimu nak, bunda mencintaimu nak, dan maaf hari ini bunda memarahi kamu. Dengan begitu kita secara tidak langsung telah melatih anak kita menjadi pribadi yang pemaaf yang pertama. Kemudian kita juga melatih anak kita menjadi pribadi yang selalu meminta maaf atas kesalahannya. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, harus selalu mengapresiasi apa yang diusahakan oleh anak. Jadi katakan, terima kasih kamu sudah berusaha dengan baik. Contoh,
tolong ambilkan bunda sapu nak. Atau contoh lagi, sekarang belajar menulis huruf A ya. Ketika sudah melakukan sesuatu yang kita inginkan tadi, maka kalimat positif yang bisa kita berikan kepada anak adalah kamu sudah melakukannya dengan baik, bagus sekali. Nah, ini menjadikan rasa percaya diri anak semakin meningkat dan itu bagus untuk perkembangan anak nanti. Kemudian yang keempat, kita harus sering-sering mengatakan kata maaf kepada anak ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik atau ketika kita melakukan kesalahan. Maaf nak, wah anak kecil kok kita minta maaf. Kita kan orang dewasa, yang minta maaf ya anak kecil, bukan kita. Nah, kita turunkan dulu ego kita. Jadi, ternyata ketika kita memberikan teladan bahwasanya meminta maaf itu adalah sesuatu yang baik, berawal dari diri kita sendiri, maka anak akan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang biasa kita lakukan kepadanya menjadi sebuah kebiasaan dalam hari-harinya, sehingga menjadi minta maaf adalah sesuatu hal yang biasa dan bukan berat untuk dilakukan. Jadi minta maaf atas kesalahan kita kepada anak itu penting dan menjadi kalimat positif yang wajib kita lakukan atau yang wajib kita sampaikan setiap hari kepada anak. Kemudian yang kelima, katakan bahwa ibu senang, bunda bahagia, bunda senang ketika bunda menghabiskan waktu bersama dengan kakak. Nah, ketika kita mengungkapkan perasaan senang kita tentang bagaimana kita menemani anak-anak, tentang rasa senangnya anak-anak ditemani kita, maka dengan hal sepele tersebut, mengungkapkan kata senang sekali ya, bisa bermain sama kakak, besok main lagi ya. Nah, secara tidak langsung dalam rekaman anak kita sudah tersimpan, mereka terdoktrin bahwa bunda sayang dengan saya dan mereka berusaha untuk menghargai diri mereka dan menghargai kita sebagai orang tua. Jadi ternyata bunda, kalimat positif yang sering kita berikan kepada anak itu berpengaruh kepada perilaku positif, perkembangan perilaku positif yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka dari itu, mari bersama-sama kita biasakan menggunakan kalimat positif dalam mendidik anak kita. Semoga nanti kedepannya ketika anak sudah menginjak usia selanjutnya, usia tahapan perkembangannya, mereka akan menjadi pribadi yang santun, pribadi yang lebih baik, dan pribadi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan, nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa ditulis di kolom komentar, dan tentunya boleh memberikan masukan, bisa, atau menginginkan sebuah tema diangkat, boleh, tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan kita buat pada channel berikutnya. Terima kasih, untuk hari ini saya cukupkan. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita menjadi ibu yang baik, menjadi bunda yang baik dalam mendidik anak kita. Selamat sore di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini.